Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Age Khairunisa. Pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada modul ke-3, yaitu tentang peralatan rumah tangga. Nah, pada unit pertama kita belajar tentang menggunakan peralatan rumah tangga. Ada banyak sekali peralatan yang ada di sekitar kita ya. Contohnya adalah kain pel atau lapel. Nah, lapel ini mengalami yang namanya evolusi ya, dari yang awalnya kain kemudian menjadi yang memiliki tongkat, memiliki gagang, dan ada juga yang dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern lagi. Nah, tentunya alat-alat ini harus digunakan sesuai dengan petunjuknya dan kita bisa membuat petunjuk untuk menggunakan suatu barang. Nah, pada unit ini kita berikan contoh petunjuk menggunakan alat pengepel lantai. Nah, ini salah satu contoh petunjuk ya. Nah, yang pertama cara menggunakan alat pengepel lantai adalah memasukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air. Kemudian yang kedua menggunakan perasan atau memeras kain tersebut sehingga agak kering ya. Kemudian yang ketiga menggosok lantai dengan lapel yang telah diperas tersebut. Nah, selain kita mengetahui cara menggunakan suatu alat, kita juga harus mengetahui bagaimana untuk merawat alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, di sini dicontohkan ada cara untuk menggunakan atau merawat setrikaan ya. Nah, yang pertama untuk menggunakan setrikaan, siapkan meja atau tempat untuk menyetrika dan tempat untuk meletakkan setrika panasnya. Nah, ini tentu sangat penting ya karena setrika ini merupakan salah satu benda yang menghantarkan panas dan panasnya itu sangat panas. Yang kedua ada kontrol kabel dan aliran listrik, pastikan kondisi baik dan juga aman. Yang ketiga, masukkan steker ke stop kontak. Bila lampu indikator atau penyala pada setrika menyala, maka setrika tersebut sudah siap digunakan. Kemudian putar pengatur panas atau suhu sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan bahan yang akan kita setrika. Setrika sudah siap digunakan dan cara perawatannya jangan lupa taruh setrika tersebut pada posisi yang aman. Nah, dari kedua contoh tersebut kita bisa lihat ada teks yang digunakan untuk menggiring atau untuk memberikan petunjuk ya kepada pengguna bagaimana cara menggunakan suatu alat dengan baik dan benar. Nah, ini digunakanlah yang namanya teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, teks petunjuk memiliki ciri-ciri yaitu jelas, tersusun sistematis, mudah dipahami atau komunikatif, lugas, dan juga efektif. Nah, ada beberapa macam teks petunjuk ya. Yang pertama adalah petunjuk menggunakan alat, seperti tadi menggunakan lapel. Kemudian petunjuk menggunakan obat atau mengkonsumsi obat, biasanya ada pada bagian belakang obat ya, pada kemasan suatu obat. Petunjuk membuat sesuatu, misalnya mau cara pembuatan mie instan, tentu ada di belakang kemasannya mie instan. Kemudian petunjuk merawat sesuatu, misalnya merawat pakaian-pakaian tertentu, dan juga petunjuk untuk melakukan sesuatu. Misalnya cara untuk menjadi seorang presenter misalnya, itu juga merupakan teks petunjuk. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat teks petunjuk supaya baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan, dahulu petunjuk apa yang akan kita informasikan ya. Misalnya kita ingin membuat cara untuk atau petunjuk untuk membuat kue lebaran misalnya ya. Kemudian yang kedua, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Kemudian menulis secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin kita buat, mulai dari bahan-bahannya, kemudian alat yang digunakannya, dan cara melakukannya dari awal sampai akhir dibuat secara runut. Yang terakhir adalah melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Misalnya pada bahan ataupun pada cara melakukan suatu kerjanya, itu ada istilah yang asing, maka kita beri keterangan di bawahnya supaya lebih jelas lagi. Nah, sekian saja untuk membuat teks petunjuk atau pada modul ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.